yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Isi hati daripada Tuhan untuk meneruskan kepada sidang pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ada anak-anak saya yang dulu mereka melayani di sini, dulu mereka dimenangkan di sini, dulu mereka dibaptis di sini, dulu mereka digembalakan di sini. Hari ini mereka datang di tempat ini untuk bertamu, tapi percaya bukan hanya bertamu saja. Mereka pasti rindu mau melihat tempat di mana mereka dilahirkan, di mana mereka ditumbuhkan, di mana mereka diajarkan. Nah, sore hari ini mari kita sama-sama membuka dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu dibuka di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Dan kita melihat apa yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan senang. Harus bagaimana? Kita melihat sekali lagi. Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Semua sudah dapat? Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya baca ulang lagi, sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini kata yang berkenan kepadanya, yang saya merasakan rema di dalam kehidupan saya. Kalau kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Dia, Tuhan bilang harus orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, harus orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan malam hari ini, izinkan saya sebagai gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini bisa merubah pikiran hati kita, mindset kita. Agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang berkenan. Kalau kita sudah jadi manusia-manusia yang berkenan, enak. Sudah tidak pusing apa-apa. Boleh dikatakan di depan itu gelap. Boleh di depan dikatakan kerikil-kerikil tajam. Boleh di depan dikatakan gunung-gunung yang tinggi yang harus kita naik. Boleh di depan dikatakan sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi kalau kita berkenan, Bapa di surga senang. Saya sebagai gembala, saya hanya berdoa, saya tidak minta yang lain. Saya hanya minta biar anak-anak kita yang digembalakan di tempat ini berkenan. Itu saja. Kalau kita berkenan, sudah beres semua. Karena Dia yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Dia yang sanggup melakukan. Manusia mengatakan tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita berkenan. Bagaimana kita bisa berkenan? Hanya satu, firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Dia yang sanggup merubah kepada kita bisa berkenan. Kalau kita mau. Maka itu firman Tuhan mengatakan, kalau kita dengar baik-baik firman Tuhan, jangan kita keraskan hati. Kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan. Dan kita terus berusaha berkenan. Kalau kita sudah berkenan enak. Apa yang kita perbuat semua Tuhan senang. Tapi kalau kita tidak berkenan, apapun yang kita nyanyi, segalanya semua yang kita berbuat, Tuhan bilang percuma. Aku tidak kenal Dia. Untuk apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa? Bisa tertulis kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa? Coba sama-sama kita kembali, kita belajar. Yang mana kita tahu dari awal di dalam Kisah 2. Kisah 2 ayatnya yang pertama saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dulu. Supaya kita tahu ini cerita dan kita bisa tahu sampai akhirnya. Memuji memuliakan Tuhan, dan Tuhan ingin orang yang memuji memuliakan Tuhan
berkenan. Karena apa? Ya, oke, kita sama-sama mendengar. Pada waktu, Lukas 2 ayat pertama, kelahiran Yesus. Sekali lagi, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ya, seluruh orang yang di dunia untuk datang mendaftarkan diri. Itu adalah perintah dari Kaisar Agustus. Ya. Dan dikatakan di dalam ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pertama kali, bukan kedua kali, pertama kali. Kalau kita adakan pemilu 2024, tapi sebelumnya ada pemilu. Ya, nanti 2024, tahun 2020 berapa lagi ada pemilu. Itu terus 5 tahun ada pemilu. Tetapi dia katakan di sini pertama kali. Ya, berarti ini yang sangat-sangat penting dikatakan. Maka ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Maka semua orang ini pergi, ya. Orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Kita punya kota masing-masing di mana? Kalau kita merenungkan pada sore hari ini, Bapak Toga Sirait, dia dari Sumatera sana. Ya, asli kelahiran Sumatera. Dia harus pulang ke Sumatera. Saya Timur. Saya harus pulang ke Timur. Ya, seperti Mama Dope saat ini sudah pulang ke Timur. Dia harus pulang ke Timur untuk mendaftarkan semuanya. Membutuhkan biaya banyak. Kalau saat ini mungkin kita pergi, kita seberangi, bisa ada pesawat kita naik. Kalau kita pergi ada kapal kita naik. Kalau kita pergi ada mobil kita bisa pakai. Tapi zaman 2000 tahun yang lalu ada apa? Kita ingat orang Majus, mereka naik unta. Dari timur pergi ke barat sana. Untuk mau mencari Yesus. Ya. Kurang lebih perjalanan hampir 2 tahun. Susah payah. Naik apa? Naik unta. Tapi kita melihat pada waktu itu Maria bersama Yusuf. Mereka juga dari Nazaret, Galilea, pergi juga ke Bethlehem. Naik apa? Naik unta. Mungkin tidak. Bisa juga naik unta, dinaikin Maria di atas untanya dan Yusuf tarik. Itu bisa jadi juga. Tapi susah, setengah mati. Maria di atas dengan hamil yang sudah betul-betul sudah di ujung. Tinggal 9 bulan berapa hari? 9 bulan 9 hari, 9 bulan 8 hari. Tolong Bu, anak-anak dijaga di belakang. Ya, tolong ya, tambah lagi 1 anak-anak bisa tolong jaga ya. Ibu-ibu guru di belakang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat mereka pergi di sana, mereka dalam perjalanan. Untuk apa? Mendaftarkan. Yang sekarang kita berbicara Bapak Ibu, tidak bicarakan tentang bangsa Israel yang ada. Mereka pergi, tidak dibicarakan itu. Yang mereka bicarakan sekarang ini tentang Yusuf dan Maria. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nazaret pergi ke Bethlehem. Cukup jauh. Saya sudah agak lupa. Saya 2 kali ke sana. Kita pergi, ada Kana, tempat di mana perkawinan di Kana. Kita boleh beli anggur-anggur di sana. Di situ perjalanan semua banyak orang menjualkan anggur-anggur Kana. Dan di situ dari Kana naik ke atas Nazaret. Nazaret itu tempat Tuhan Yesus. Ya, tempat ya Yusuf di situ. Naik di situ. Tapi sekarang kita melihat dia turun. Turun itu pergi kemana? Ke Bethlehem. Jauh juga. Ya, tetapi inilah jalan. Pergi mereka ke sana. Karena Yusuf ya aslinya dia dari kota Daud.
dari Bethlehem. Dia harus pulang, pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima supaya didaftarkan bersama-sama dengan siapa? Maria tunangannya. Maria tunangannya. Di situ tibalah Maria supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yang sedang mengandung. Saya baca yang sedang mengandung, saya terus ingat mengandung. Oh ya, mengandung. Saya imani saja, mengandung. Saya percaya anak-anak kita ya juga pasti satu saat yang menikah pasti juga mengandung. Ya, karena kadang kita baca firman Tuhan itu rema. Ya, tadi saya baca tentang anak melahirkan anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Loh, kok teringat anak laki-laki? Mengandung, kok ingat mengandung? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sedang mengandung. Dikatakan di sini supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kok lucu ya, masih tunangan sudah mengandung. Orang itu sebenarnya menikah dulu, disatukan dulu di dalam Tuhan, ya baru ada hubungan suami istri, baru bisa mengandung. Tetapi ini Tuhan Yesus ini kok masih tunangan sudah mengandung. Berarti orang katakan dalam kegelapan. Ya, kecoplosan. Tapi ini tidak. Tuhan Yesus, Maria mengandung. Karena apa? Ini aneh. Dari Roh Kudus yang datang. Roh Kudus tanpa hubungan. Ya, Yusuf dengan Maria, tetapi inilah kuasa Tuhan. Ya. Dari Roh Kudus diizinkan dia mengandung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tibalah waktu Maria untuk bersalin. Berapa bulan? 9 bulan. Ya. Ada 9 bulan 3 hari, 9 bulan 5 hari, 9 bulan 10 hari. Kebanyakan banyak kita dengar ibu-ibu melahirkan sudah berapa bulan? Sudah 9 bulan 1 hari. Oh masih ada 9 hari lagi. Atau 9 bulan 2 hari. Oh masih tiba-tiba 9 bulan 5 hari sudah keluar. Ya, kalau anak saya dulu Kesia, kita kepingin sekali dengan ulang tahunnya gereja. Operasi saja. Ulang tahun gereja tanggal 5 bulan 9. Betul ya? Betul Ibu Gembala? Bulan 7 ya. Ya bulan 9 tadi kan? Ya. Tanggal 5 bulan 9 kepingin ya ulang tahunnya gereja. Tetapi tidak. Pikir operasi saja, tetapi ini tidak. Dia tanggal 7. Sendiri. Dengan sendirinya melahirkan tanpa operasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, ya, ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Kadang kita kepinginnya, istri saya mengandung, atau dikatakan saya sedang mengandung, atau papa mamanya mengatakan, waduh anak saya sedang mengandung. Kepingin anak apa ya? Anak perempuan. Oh tidak, yang lain katakan tidak, saya mau anak laki. Yang laki bilang tidak, saya mau anak perempuan. Repot. Tapi sudah, semua itu pemberian daripada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat waktu melahirkan anak laki-laki. Tapi jangan disamakan seperti Tuhan Yesus. Kalau lahir, berarti sama Tuhan Yesus ini. Ini persis Tuhan Yesus. Kita sejajarkan dengan Tuhan Yesus. Tidak. Kita dengan Tuhan Yesus itu tidak sama. Dia itu Tuhan. Dia memang yang sudah direncanakan. Tetapi anak laki-laki. Ya,
Anak laki-laki dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai di situ dulu. Yang sekarang saya mau berbicara Bapak Ibu, lanjutan dari ayatnya ke-8. Tentang apa? Tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu itu, waktu Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, itu begitu banyak tamu yang datang. Karena mereka harus tinggal di hotel, tinggal di tempat penginapan, tinggal di rumah-rumah. Bayangkan dari seluruh dunia. Ya, itu datang yang khusus ke Bethlehem, pulang ke Bethlehem. Ya, tempat itu penuh, mau cari gimana? Kita juga sekarang ini liburan-liburan, banyak orang berpikir, oh habis Natal saya mau pergi berlibur, habis tahun baru saya mau pergi berlibur. Berapa saat yang lalu saya kepingin sekali mau pergi 1 atau 2 hari untuk pergi berlibur, karena pergi di sana rencana ada tempat orang yang bisa pijat. Ya, saya rencana mau bawa kepada Pak Daniel. Tapi karena Pak Daniel tidak bisa, dan saya berpikir, oke, saya pergi aja bersama dengan istri saya. Coba tolong cek hotelnya bagaimana. Waduh, ini baru 10 hari yang lalu, hotelnya sudah penuh. Harganya double 2 kali lipat. Burung, gak jadi, tidur saja di rumah. Nah juga kita melihat penuh, tidak ada tempat. Maka itu kita jemaat Tuhan, kalau liburan ini bisa di rumah saja lebih bagus. 1, lebih aman. 2, tidak memboroskan uang. Habis-habiskan uang. Ya. Kita di rumah saja. Daripada kita keluar. Ya. Belum tentu sekarang perjalanan yang begitu sesak. Begitu banyak orang berlibur. Tempat penginapan penuh. Dan harus keluarkan uang yang banyak. Bukan pelit, tidak. Tetapi harus sengsara. Tetapi ini apa boleh buat? Karena memang diperintahkan, diinstruksikan harus pergi mendaftarkan. Dia pergi. Sampai di sana kita bayangkan mau masuk di sini penuh. Mau masuk di sini penuh. Mau masuk di sini penuh. Tidak ada tempat. Mau kemana lagi? Maria sudah teriak. Aduh, Yusuf, aku sudah tidak kuat lagi Yusuf. Aku sudah tidak kuat lagi. Mau cari di mana tempat? Semua dia ditolak. Bayangkan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mau datang untuk diizinkan dia lahirkan saja di situ. Semua tolak kepada dia. Semua menolak. Tapi tidak habis akal, apa boleh buat? Ya, cari di mana ada tempat. Ternyata di tempat kandang-kandang yang kotor ini. Di situ tempatnya jaganya gembala-gembala kepada domba-domba. Di situ ada tempat, apa boleh buat, dimasukkan sudah di situ. Dan kita melihat pada waktu Maria diizinkan melahirkan di kandang itu. Ya, dengan enak semua. Karena apa? Karena Tuhan. Kita tahu Alex senantiasa menyaksikan waktu istrinya melahirkan, dia disuruh panggil ikut suaminya, ikut masuk di dalam. Ada beberapa dokter yang tangani, bidan-bidan yang menangani dengan segala macam alat, dengan cara-caranya, untuk potong pusarnya, untuk apanya segala semua. Tapi kita melihat pada waktu Tuhan Yesus dulu masuk saja di dalam situ, langsung cus keluar dengan segampang mungkin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini. Dia sampai di dalam situ, dia waktu ditolak. Ya. Tapi tetap dia bisa diizinkan melahirkan di tempat yang kotor ini. Nah pada waktu tempat yang kotor itu dilahirkan, orang biasanya sudah siap, orang bilang popok. Kebanyakan banyak orang-orang tua, dia punya tanggung jawab sebelum anaknya dilahirkan. Ya, pasti sudah dibikin ranjang. Pasti sudah disiapkan popok untuk anaknya. Pasti sudah disiapkan apa saja, semua sudah siapkan. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Kepingin semua yang baik.
Tapi ini kita melihat waktu Tuhan Yesus diizinkan lahir, tidak ada popo. Mungkin kain-kain gombal itu, ya, kain-kain yang kotor diambil, dibungkuskan dia. Mau taruh di atas tempat untuk dia tidur saja tidak ada. Di palungan ditaruh di situ, yang kotor ditaruh juga di situ. Betapa ngenasnya Tuhan kita Yesus Kristus seperti ini. Karena apa? Karena kita. Karena kita. Tapi kita melihat Bapak Ibu, pada waktu itu malaikat datang. Malaikat datang melihat di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ada gembala-gembala yang menjaga mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan ada gembala-gembala yang menjaga. Tadi saya dapat satu foto oleh teman saya, dia kirim, kok saya lihat ini, dia fotonya kok persis di luar negeri. Saya angkat telepon, saya bel, selamat Natal ya, kamu ada di mana? Kok rasanya kamu ini seperti ada di luar negeri? Iya, saya lagi di Sydney, dia bilang. Oh, lagi di Sydney. Berapa lama kamu di Sydney sudah? Saya sudah sebulan 11 sampai saat ini. Rencana pulang nanti bulan 1. Waduh, saya bilang, gembalamu bisa ya melepaskan kamu, hatinya itu hak kamu. Kamu mau pergi itu terserah. Tapi bisa ya gembalanya itu melepaskan anaknya sampai 2 bulan. Tidak pernah ke gereja, ada pergi ke luar negeri. Apakah gembala ini tidak kangen sama kamu? Ya, kalau kita dari gereja tua tidak berpikir sampai di situ. Tapi saya bilang kalau gembala yang betul-betul gembala, ya, dia pasti kangen. Aduh, saya punya anak-anak ini sudah 2 bulan atau 1 bulan atau mungkin waktu mereka pamit, Pak, kami mau pergi dulu. Ya, rasanya rasanya seperti berpisah, bagaimana ya? Iya. Ya inilah saya bilang. Kalau gembala yang sungguh-sungguh dia pasti kangen. Seperti hari ini, saya kangen sekali saya ketemu dengan anak-anak saya. Besok pagi saya kangen sekali saya ketemu dengan anak-anak saya. Besok sore saya kangen sekali untuk ketemu dengan anak-anak saya. Kalau sampai anak-anak saya pergi dan rasanya hati saya itu sedih. Aduh, anak saya kok tidak ada. Kemana mereka ya? Ya. Sama juga dengan Bapak. Kangen, dia kepingin terus. Kita melihat ini gembala, dia bersama kawanan ternaknya. Sampai malam dia masih terus menjaga. Sampai malam dia masih terus menjaga. Bapa juga di surga. Dia juga begitu kangen kepada kita. Orang tua di rumah pasti kangen juga kepada kita. Seperti pagi malam hari ini. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam menjaga terus. Jangan sampai dimakan, ditangkap oleh serigala, ditangkap oleh harimau. Harus jaga. Kalau tidak zaman sekarang, kalau kita tidak jaga, ya bahaya sekali. Kita harus banyak, bukan jaga dengan cara apa. Kita harus berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah. Sebab iblis ini mengaum-ngaum mencari anak-anak yang siap ditelan. Kalau kita tidak menjaga mereka, tidak mengingatkan mereka, tidak menyadarkan mereka, susah. Berbicara soal gembala, susah. Maka itu gembala betul-betul ini gembala upahan atau gembala yang benar. Kalau gembala upahan, ya sudah, dia masa bodoh saja. You terserah, you mau datang baik, tidak baik. Tapi kalau gembala yang betul-betul gembala, dia pertaruhkan bagaimana yang terbaik. Seperti ini kita cerita. Seperti besok malam. Ini bukan kita ajakan kepada jemaat kita. Besok malam kamu datang ya. Ada makan enak-enak supaya memancing dengan makan. Kerajaan Allah bukan makan dan minum. Tetapi ini kan jemaat yang dari kecil. Jemaat yang dari bayi. Dijaga terus, ditumbuhkan. Ya, sampai saya katakan, besok ada makan apa ya? Untuk besok malam ya.
Pak belum tahu gini-gini. Saya hanya ngomong, siapa di sini yang pintar? Ya, saya kepingin sekali memberikan ikan yang bagus. Wah, Pak Herman omong ikan saja, terus omong ikan. Ya, memang saya hobi seperti itu. Siapa di sini yang pintar bikin ikan? Kalau dulu banyak, kita punya jemaat orang-orang Manado. Wah, kalau pokoknya kita kasih aja sama ikan, sebentar datang woku sudah datang, segalanya semua. Siapa di sini? Mereka tunjukkan kepada saya, si A. Masa si A? Saya panggil. Kamu bisa bikin ikan yang enak? Bisa. Oh, bisa Om. Bisa. Sungguh ya? Ya. Ini saya punya ada ikan yang the best. Ikan istimewa. Nggak ada ikan di sini, ini ikan apa ini saya bilang. Ikan ini di sini, ikan taruh sebentar saja laler sudah banyak. Kalau saya punya ikan ini ikan dari laut yang dalam sekali. Makan itu rasanya renyah-renyah. Kamu bikinnya yang enak ya. Untuk siapa? Kasih makan anak-anak kita. Kasih makan anak-anak kita supaya sehat. Itu Bapak. Kasih makan anak-anak kita supaya mereka sehat. Saya juga tadi dikasih makan. Saya rasanya karena mungkin saya tadi malam kurang tidur. Kurang tidur bukan begadang, tidak. Saya doa, tapi saya bangun pagi-pagi semua. Saya mungkin kurang tidur. Pagi-pagi kok saya agak pusing. Saya agak pusing. Saya turun dari mobil kok saya pusing ya. Sudah, saya mandi, selesai. Saya di kantor, saya baca-baca sedikit. Istri saya siapkan, kasih makan kacang hijau, kasih minum kopi, makan bla bla bla, selesai. Saya mau masuk ke kamar kok saya pusing ya. Saya ngomong kepada istri saya pusing, saya bilang. Langsung mereka kejar sama saya, naik di atas. Langsung Kesia juga, langsung pegang itu alat, naik gini. Mereka dah mau kalah sama Vina. Vina ini mama papanya sakit, dia jaga terus. Ambil handuk, dilap keringatnya. Betul ya Kosin ya? Kosin dengar. Ya. Ambil gini, mereka dah mau kalah. Mereka melihat anak lakinya lagi sedang ngurus tadi, di foto anak lakinya yang sulung sedang pijat, di foto sama saya tunjukkan. Saya kasih tunjuk kepada Andre. Saya bilang, Nyoh kamu lihat ini. Kadang kita orang tua juga kan kepingin seperti kayak begitu. Nyoh papa punya kaki sakit. Dia langsung datang dekat, mau pegang juga, dah mau kalah. Naik saya di atas. Naik di atas dites. Tekanan ini kok turun ya. 110/70. Kok turun? Ya. Dicek darahnya. Gula. Kok gula bagus normal. Hanya 120 aja. Ya bagus. Tapi ini kok turun. Kurang tidur katanya. Ayo tidur. Saya selesai tidur. Istri saya telepon. Sudah bangun. Ayo mau makan. Makan apa saya tanya. Makan tim ayam pakai obat. Makan apa? Tim ayam pakai obat. Yang dari obat-obat ramuan-ramuan dari Cina dicampur semua. Saya disuruh makan. Untuk apa? Supaya tekanan darah itu naik kembali. Sebab dia tahu saya sedang khotbah. Ya, jangan sampai saya sedang khotbah, tekanan darah turun, geblek jatuh. Wih, orang bilang ini masuk surga ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikan makan yang baik. Istri sudah siapkan semua. Saya berharap, ya, sudah kita jangan ingat-ingat masa yang lalu. Yang sekarang kita ingat sekarang ini kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Saya berharap supaya jemaat-jemaat yang punya, yang rumah tangga, yang mungkin suaminya kurang memperhatikan istri. Atau istri kurang memperhatikan suami. Mulai hari ini kita belajar. Anak-anak tidak perhatikan orang tua. Mulai hari ini kita belajar. Kita belajar. Nah kita lihat di sini. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Diperhatikan. Gembala itu memperhatikan anak-anaknya. Memperhatikan anak-anaknya apa? Supaya anak-anak ini tumbuh, subur, dan berkenan. Bukan hanya diperhatikan makan saja yang banyak, tapi ininya tidak dimakankan. Ini diperhatikan supaya mereka tumbuh berkenan. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak berkenan, kita mau memuji, memuliakan Tuhan apa?
Tuhan bilang, aku senang orang yang memuji memuliaku, yaitu orang-orang yang berkenan kepadanya. Coba kita melihat, putarkan, tunjukkan di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Lukas 2 ayat ke-14, tolong dikeluarkan. Lukas 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia apa? Yang berkenan kepadanya. Nya itu huruf besar kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak usah pusing. Supaya Tuhan senang kepada kita, kita berusaha hidup kita ini jadi yang berkenan. Ingat pada waktu Tuhan Yesus, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena apa? Dia berkenan, dosa-dosanya semua sudah dikuburkan. Tuhan Yesus berbuat dosa? Tidak. Dia hanya menjadi contoh. Maka itu kalau kita dibaptis itu, dikuburkan semua dosa-dosa kita. Kepadanya inilah berkenan. Maka itu malam hari ini, saya hanya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan. Ini kan jemaat-jemaat Tuhan kan bukan satu kali datang pergi, satu kali datang kan pergi. Ya ada, mungkin ada tamu 1, 2, 3. Ya, tapi nanti waktu mereka pulang, mereka akan ketemu kembali kepada gembalanya. Tetapi ini kan jemaat-jemaat yang duduk terpaku di sini. Kalau Bapak Ibu berkenan kepada Tuhan, sudah tidak usah pusing lagi. Ya, kita tinggal teriak saja sama Tuhan, teriak saja sama Tuhan. Saya saksi. Tiga hari yang lalu, cuma saya tertutup. Saya tidak berbicara. Saya punya tunggakan ada satu. BPKB, bukan, STNK. Pada waktu itu, waktu COVID, pemerintah akan memberikan kelonggaran. Ya, supaya kendaraan-kendaraan yang kita kredit diberikan kelonggaran untuk membayar dengan cicilan yang dipermudahkan. Persis waktu itu kami punya mobil waktu sedang membangun ini, sedang merenovasi ini, dananya kan butuh banyak. Kurang dana, saya sekolahkan. Mau pulang, mau apa lagi, sekolahkan saja sudah. Saya sekolahkan. Waktu sekolahkan, ya, waktu bayar itu kan setengah mati. Sebab cukup besar, bayar setengah mati. Apalagi bayar STNK. STNK-nya kan mahal sekali ini mobil. Sudah kami bayar, sudah setengah mati. STNK-nya lagi tidak bisa kami bayar. Berapa waktu yang lalu kan saya berbicara kepada Bapak Ibu. Ya, kami punya tunggakan di situ tidak bisa kami bayar. Tetapi disitulah Tuhan bisa bayarkan sehingga BPKB itu bisa kembali ke tangan kita. Ke tangan saya. Dan sekarang saya sudah masukkan di berangkas. Saya kunci, tidak boleh keluar lagi. Yang kedua, STNK ini mati. STNK mati 3 tahun. Nah, ini untuk berikan kekuatan. Saya tidak malu. Tapi saya harus saksikan. STNK ini mati 3 tahun. Kami berdoa terus. Kadang kalau saya bersama dengan Andre berdoa. Andre bilang, Tuhan tolong. Yang lain engkau sudah tolong. Semua sudah tolong. Yang mana surat-surat yang penting-penting semua engkau sudah pulangkan. Semua kami sudah masukkan. Ini sekarang Tuhan. Kurang satu lagi Tuhan. STNK. Kami harus bayar jumlah 18 juta sekian ratus ribu. Kami tidak pegang uang. Dari mana uang 18 juta? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa terus. Singkat cerita, satu malam saya melihat dari Menteri Dalam Negeri bikin satu peraturan. Mobil yang STNK-nya 2 tahun lebih tidak bisa bayar, ya. Nanti lewat bulan 12 atau tahun 2023 kalau saya tidak salah, ya. Itu sudah tidak bisa bayar lagi dan mobil itu jadi bodong. Jadi berarti mobil tanpa surat. Waduh, saya dengar macam begitu. Ya sih tidak gelisah, biasa-biasa saja. Karena apa? Kerohanian kita ini kan sudah kokoh, berdiri di batu karang yang kuat.
Ya sudah, pada waktu itu sudah. Biasa, saya kirim kepada jemaat. Supaya jemaat juga tahu. Mungkin ada sepeda motor yang belum bayar, atau apa yang belum bayar. Kami berdoa terus, berdoa. Saya bilang, Tuhan, satu malam saya bilang, Tuhan saya minta mujizat. Ya, kau nyatakan lagi Tuhan, tolong Tuhan, supaya selesaikan ini. Benar Bapak Ibu. 2 hari yang lalu tiba-tiba pagi-pagi, Tuhan jam 4 atau jam 5, tiba-tiba ada orang minta nomor rekening. Bayangkan pagi-pagi minta nomor rekening. Dan pada pagi hari itu bla 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 diaturkan semua. Tuhan kumpulkan uang sampai 20 juta. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan sanggup siapkan 20 juta dan kita bisa bayar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkenan, bukan todong orang loh. Tetapi kita berdoa kepada Bapa di surga dan Bapa langsung perintahkan orang-orang itu. Sampai waktu itu pagi-pagi selesai doa pagi, saya telepon kepada dia. Kenapa? Saya bilang, engkau bisa menghubungi saya. Dia bilang, saya punya hati tidak tenang. Tuhan suruh sama saya supaya kirimkan engkau dana. Padahal kita sekarang dalam keadaan susah, tetapi saya lakukan. Karena apa? Tuhan kita itu punya kuasa. Kalau dia mau, dia tinggal jamah saja kepada siapa yang dia mau. Kalau mungkin Bapak Ibu, mungkin berpikir cari kerja susah, bisa. Asal kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa datang kepada siapapun untuk datang jamah orang itu. Kasih dia kerja ini, kasih dia kerja ini. Orang ini tidak bisa, tetapi dia sudah dikuasai oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu senantiasa. Dia memperhatikan anak-anak yang berkenan. Maka itu saya sebagai gembala terus ya. Saya berbicara kepada jemaat. Ayo. Memang mau maju itu susah. Berat sekali. Tetapi kalau kita bisa jalankan, yang untung itu kita. Kembali lagi kita melihat. Apa yang dikatakan di sini? Ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dikatakan jangan takut. Siapa yang dah takut Bapak Ibu? Kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada datang. Wah, ini siapa ini yang datang? Sinar kemuliaan. Kalau orang tahu Tuhan kita yang datang, Tuhan kita Yesus Kristus pasti, amin. Tuhan, saya senantiasa saya berdoa sama Tuhan. Kapan Tuhan kau bisa menampakkan diri kepada saya? Saya kepingin Tuhan. Kadang saya duduk di belakang, saya bilang Tuhan, engkau mungkin ada di mimbar. Saya kepingin kalau engkau ada di mimbar, saya lari, saya datang cari peluk engkau. Ya. Tapi di sini kita melihat malaikat surga datang. Karena lahirnya sang juru selamat ini. Mereka lahir, mereka duduk di situ. Apa yang dikatakan? Ya. Jangan takut. Takut sekarang kita takut dalam soal apa? Kita sudah percaya juru selamat. Yesus Kristus. Sudah jangan kita takut. Kuncinya satu, kita harus hidup berkenan. Kalau kita sudah hidup berkenan, jangan kita takut yang lain-lain. Takut ini, tidak bisa bayar ini, tidak bisa bayar. Sudah, dijalani saja. Beberapa hari yang lalu ada seseorang berkata sama saya, aduh mati saya, dia bilang. Uang saya ini tidak bisa keluar. Semua tidak bisa keluar sedangkan saya punya kebutuhan begitu banyak. Mati saya, dia bilang. Saya bilang sudahlah, jangan kamu takut. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Karena dia adalah jalan dan kebenaran. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Saya lihat tadi Hendrik kalau saya tidak salah itu anaknya, ponahnya Ivon ya, betul Von? Iya Von, ponahnya Ivon yang lakinya. Betul ya, siapa namanya? Hani. Ya. Dulu kan datang di sini. Modelnya kan model gimana? Ya. Pikir gimana ini hidup. Tapi kita melihat hari lepas hari dia ke Banyuwangi, dia pergi ke sana, segala semua.
Secara manusia, gimana ini hidup? Bagaimana ini hidup? Dulu anaknya masih kecil, itu istrinya di belakang ya. Wah, sudah kayak bintang film. Dulu seperti begini, saya lihat tadi saya kaget. Wih, sudah gagal ya. Dulu kalau berpikir gimana ini hidup, ya. Apa yang saya mau perbuat? Kadang kena ketakutan. Sudah, jangan takut. Hidup ini dijalani saja dan kita akan melihat Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan membuka jalan bagi kita. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran, dia akan buka jalan, dia akan buka jalan, dia akan buka jalan. Sudah, jangan takut. Tapi pada waktu ini mereka ini takut. Takut karena apa? Takut karena melihat sinar kemuliaan datang. Malah Tuhan Yesus datang kok takut. Kita ingat pada waktu Petrus bersama teman-temannya, mereka lihat Tuhan Yesus jalan di atas air, mereka katakan, hantu, takut. Ya, tidak, itu yang datang kepada kita itu Tuhan. Kalau kita ada di dalam terang, pasti yang datang kepada kita terang. Kalau kita ada di dalam gelap, yang datang juga sama kita gelap. Dan pada waktu itu mereka semua pada takut. Ya, dikatakan di dalam ayat 10, saya ulangi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Pegang baik-baik jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kalian tidak perlu takut ke depan. Anak Ime sudah wisuda ya, puji Tuhan ya. Kakaknya juga sudah wisuda ya. Eksan bilang aku lenggang kangkung. Wes dah ono lagi aku punya tanggungan. Ya wes. Dulu kan takut. Gimana Su? Mau kasih sekolah ya apa carane? Penghasilan kita sekian. Coba dihitung tambah kali kurang bagaimana? Tapi bukti sekarang. Kalau begitu anak ini dikasih sekolah saja di madrasah sana. Atau kasih sekolah di Simolawang sana. Tapi kita lihat sekarang sudah jadi noni-noni. Ya, sudah katanya sudah diwisuda. Selesai. Apa yang kita takut? Ria bilang, oh aku takut. Siapa yang kau takut Ria? Pasangan hidup. Ya, kalau Tuhan mau kasih, tidak usah takut. Tuhan siapkan pasangan hidup untuk kita. Tidak usah takut. Biar apa yang saya katakan ini rema untuk kita. Pasangan hidup, jangan usah takut. Untuk ke depan, tidak usah takut. Bagaimana saya tinggal di mana, tidak usah takut. Semua Tuhan sudah siapkan. Dia datang juru selamat. Dia menyelamati kita bukan hanya di surga saja, di dunia ini juga. Dia sanggup melakukan semua, dia sanggup lakukan. Ibu Cu mungkin berpikir, aduh mata saya ini katarak ya. Ya apa ya kalau operasi ini. Operasi 12 juta, 13 juta, bagaimana? Bukti bisa operasi tanpa bayar. Kan Tuhan punya banyak cara dalam hidup ini. Sudahlah, jangan takut. Jalan saja. Saya kemarin pagi, ada orang datang kepada saya. Tetapi ini bukan datang, dia WA sama saya. Dia WA, tapi saya panggil satu orang untuk boleh lihat ini WA-nya. Haleluya. Saya minta Tiffany ke sini. Ya. Ya. Saya minta Tiffany ke sini ya untuk baca ini. Ini pagi-pagi orang ini. Dia kirim sama saya WA. Jam berapa ini? Jam 22.59. Ya, jam berapa 22.59? Hah? 11 kurang 1 menit. Orang ini belum tidur. Namanya kan ada kan? Apa yang kita tulis di sini? Kuat dananya hebat. Kuat dananya hebat. Apa yang kuat dananya hebat? Dia melihat kita setiap hari ya kasih makan orang. Panti asuhan. Setiap hari selain hari Minggu. Apa yang dia tuliskan di sini? Kuat dananya ya. Hebat dia bilang. Ya memang secara logika kan tidak mungkin. Bayangkan
Oke, makasih. 15 hari lagi 1 tahun. Ya. Dia tulis di situ kuat dananya. Ini orang yang berbicara ini, orang juga berduit. Tapi dia bilang kuat dananya ya. Hebat ya. Dia udah ngomong. Wah hebat kamu Pak Herman. Kamu punya teman-teman itu pasti orang-orang kaya semua. Dia bilang. Kenapa? Masa bisa memberikan makan setiap hari. Kuat dananya ya. Hebat dia ngomong begitu. Saya hanya jawab sama dia. Saya katakan, yang hebat itu Tuhan. Ya. Uang dari mana? Uang dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan sudah suruh kepada kita jalankan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia katakan jangan takut. Ya, sebab apa? Sebab di dalam ayatnya Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari ini telah lahir. Ya. Bukan selamat tahun Desember tanggal 25 lahirnya Tuhan Yesus, tidak. Hari ini telah lahir. Ya. Setiap hari kita tahu Yesus lahir di dalam hidup kita. Kita lihat Tuhan Yesus, dia lahir di kandang, di Bethlehem. Bethlehem itu kota yang kecil, kotanya yang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi di sini kita lihat waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kota Bethlehem itu luar biasa. Yerusalem kota yang mulia. Karena apa? Yesus lahir di situ. Kalau kita juga ada Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Kita yang kecil ini akan menjadi yang besar. Orang akan melihat, hebat kamu ya. Dari mana kuat danamu? Dia katakan kuat danamu. Nah disitulah saya berkata, saya tidak kuat, yang kuat itu Tuhan. Siapa donaturmu? Donatur saya Tuhan Yesus. Tadi saya berbicara dengan teman saya yang ada di Sydney. Dia bilang, Pak setiap hari kamu kasih makan ya, kuat Pak ya. Dananya ya, dari mana? Siapa supportnya? Dia bilang, siapa supportnya? Saya bilang supportnya Tuhan Yesus. Enggak, saya mau tanya. Dia bilang, dari mana dana? Saya bilang, kau tanya sama saya dari mana dana? Saya sendiri bingung kau tanya. Saya sendiri bingung, kamu kok tanya sama saya dari mana dana? Bingung saya juga. Apakah masih jalan? Dia bilang tahun depan jalan. Tuhan bilang tidak boleh stop. Hari ini kita masih berikan makan pemulung-pemulung, orang-orang di pinggir jalan di Kembang Kuning. Saya lihat tadi waktu pembagian, waduh, Cinyo punya tangan cas. Wah, saya percaya Tuhan itu senang. Saya lihat Ibu Andreas cas. Ya. Saya lihat Tiffany masuk ke pemulung-pemulung, waduh, dia bagi-bagi, waduh, senang Tuhan. Apa ditanya lagi? Bagaimana Pak? Habis Natal masih lagi terus. Mereka ada yang tanya sama saya. Masih jalan, saya bilang sampai tanggal 31. Kita jalan. Roster sudah keluar. Untuk minggu depan. 31 tidak ada. Tetapi 31 pagi kita tetap bagi pemulung-pemulung. Tetap ada. Bagaimana tahun 2023? Ini kan gelap. Sudah tidak bisa, dalam keadaan susah. Jalan terus, tidak jalan terus Tuhan bilang. Kecuali Tuhan bilang stop. Tapi kalau Tuhan bilang jalan. Siapa yang mau larang? Tuhan bilang kalau aku di pihak engkau, siapa yang mau larang? Siapa yang bisa menghalang-halangi? Butuh orang-orang kaya? Tidak butuh orang-orang kaya. Tidak ada butuh. Kita hanya butuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup lakukan apa yang tidak pernah kita pikir, dengar, ada dalam hati. Tuhan bisa buat. Hari ini telah lahir. Siapa sang juru selamat? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bisa sanggup menyelamatkan kita dengan cara apapun. Kita susah dalam ekonomi, Tuhan selamatkan. Kita susah dalam yang apa saja, Tuhan selamatkan. Dia sang juru selamat.
Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini, dan inilah tanda-tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, kita sama-sama tadi sudah memuji, memuliakan Tuhan. Ayo, kita berusaha supaya kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita berkenan. Kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kita persembahkan yang baik. Roma 12 ayat 1, coba kita lihat, keluarkan. Roma 12 ayat 1, ya. Roma 12 ayat yang pertama, tolong dikeluarkan. Karena itu, hai manusia, Roma 12 ayatnya yang 1, ini Roma 2. Roma 12 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayo mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mulut saya tidak bisa dikancing. Tadi saya tiba-tiba Ibu Foni Puspita masuk. Saya mau panggil dia. Saya kepingin mau ngomong. Tidak. Tapi Tuhan panggil dia. Panggil dia. Saya panggil sama Ibu Foni. Saya mau cocokkan. Berapa waktu yang lalu, 10 hari yang lalu, saya sedang doa di sini. Sedang saya khotbah, tiba-tiba Tuhan suruh saya ke belakang. Persis di belakang ini anak Atalia sedang singar. Ya, saya datang pegang dia punya kepala. Apa yang saya katakan? Kau hamil. Sekali lagi saya bilang, kau hamil. Saya ingat betul-betul, kau hamil. Oh, sesudah itu saya kembali lagi. Loh Tuhan, kenapa saya ngomong begini? Tetapi saya tahu, ini adalah anak. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya di situ, saya kepingin tanya, waktu Cifu masuk Fung, bagaimana anak Atalia sekarang? Iya Pak, sudah hamil. Saya hanya berpikir, puji Tuhan, persis Natal ini, Tuhan sudah titipkan janin di dalam perutnya. Persis Natal ini, Tuhan sudah titipkan janin di dalam perutnya. Natal ini. Tapi bukan janin Tuhan Yesus yang keluar dari perutnya, tidak. Tetapi Tuhan sudah titipkan anak yang janin sudah ada di dalam. Kita berdoa supaya selama ini dia hamil terus, doakan terus. Datanglah engkau ucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih anak saya atau mantu saya sudah hamil. Ya, tolong Tuhan jaga supaya selama 9 bulan, 10 hari dia dalam keadaan baik dan melahirkan yang baik. Ya, dan juga kalian suami istri jaga baik-baik supaya tidak sampai terjadi yang tidak-tidak. Kita berdoa. Sebab saya ingat saya punya ponakan. Ponakan saya itu dia sudah menikah sudah sekian lama. Tidak punya keturunan. Aduh susah. Kakak saya susah. Suaminya susah. Mama mertuanya susah. Dia berusaha. Namanya berusaha untuk supaya bisa mendapatkan anak. Dia dokter spesialis. Dia datang, dia kerja, dia punya hasil dapat. Dia bikin bayi tabungan. Dia bikin bayi tabungan 100 lebih juta pertama kali gagal. Ya. Bikin lagi yang kedua, gagal. Bikin yang ketiga lagi, gagal. Barusan gagal, habis uang ratusan juta. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Dulu juga waktu Alek habis menikah, berapa waktu ini masih belum. Tapi kita lihat puji Tuhan. Dan sekarang dia sudah punya anak 2. Barusan dia bawa kedua anak-anaknya datang kepada saya. Datang di situ, mereka main di sini, segalanya semua. Ya, senang.
Jadi saya bilang, Wilhelmina keluar. Bukan Helena, Wilhelmina yang keluar. Nah percaya, berdoa. Ya, kita juga dukung ya. Saya percaya kita ingat pada waktu Petrus dan teman-teman ada di penjara. Tetapi ini bukan kita berbicara mereka di dalam penjara, tidak. Tapi di situ jemaat Tuhan berdoa. Jemaat Tuhan berdoa. Tuhan tolong. Dan ini bukan di penjara. Kita berdoa supaya kandungannya semua dalam tertoto dengan rapi. Pas pada waktunya. 9 bulan 10 hari. Dihitung dari bulan 12. 9 bulan tanggal bulan berapa nanti. Pas nanti Natal tahun depan. Dia bisa menggendong. Ya, tapi nanti taruh di sini. Ya, sama-sama. Dia pimpin anak sekolah minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa sekian ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mendengar doa-doa kita semua. Siapa kita yang sekarang punya pergumulan? Kita tidak usah takut. Kita percaya. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Saya minta pemusik singer. Sudah selesai.